Langit Timur Tengah terbelah oleh teriakan maut. Iran meluncurkan rentetan rudal balistik ke arah Israel. Tapi ini bukan rudal biasa. Di badan rudal-rudal itu terpampang gambar setan bertanduk, pentagram hitam, dan tulisan mencolok, "Kami menyatakan perang terhadap penduduk korup Pulau Epstein." Dalam aksi propaganda yang gelap dan dramatis, Iran mengklaim melawan korupsi global dan riba sambil memanggil Tuhan Kristus dan Musa. Namun di balik klaim itu, rudal-rudal ini diluncurkan sebagai balasan atas dugaan pelanggaran gencatan senjata di Lebanon. Pertanyaannya, apakah ini awal dari eskalasi yang lebih mengerikan atau hanya peringatan yang diperhitungkan dengan cermat? Selain serangan fisik, Iran kini mengeluarkan kartu truf strategis. Setelah menutup Selat Hormuz, mereka kembali mengancam jalur perdagangan global paling krusial, Bab al-Mandab di ujung selatan Laut Merah, gerbang penting menuju terusan Suez, jalur penghubung Eropa dan Asia. Luas selat ini hanya sekitar 29 km di titik tersempit. Namun, hampir 15% perdagangan maritim global melewati koridor ini. Sejak akhir 2023, kelompok Houthi Yaman yang didukung Iran menyerang kapal komersial yang melintas sebagai balasan atas perang Israel di Gaza. Dampaknya langsung terasa. Perusahaan pelayaran harus memutar rute lebih panjang, menambah waktu perjalanan, biaya bahan bakar, asuransi, dan upah pelaut. Gangguan pengiriman 2023 sampai 2025 diperkirakan menelan biaya 20 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Jika Iran benar-benar menutup Bab al-Mandab, dampaknya bisa melampaui konflik Israel-Iran, memengaruhi harga energi dan rantai pasok global. Langit Israel kembali berubah tegang ketika Iran menembakkan rudal pada Minggu malam sekitar pukul 10 waktu setempat. Sirene meraung di berbagai wilayah, sementara militer Israel sibuk mengaktifkan pertahanan udara untuk menghadang serangan bertahap ini. Beberapa video serangan pun beredar di media sosial. Meski Israel mengklaim berhasil mencegat semua rudal, rekaman menunjukkan beberapa serangan menghantam wilayah Israel, menimbulkan ledakan hebat dan kebakaran besar. Tidak hanya itu, sebuah rekaman memperlihatkan rudal baru diluncurkan dan diarahkan ke wilayah Israel Utara, dekat perbatasan dengan Lebanon, kemungkinan menargetkan tentara Zionis. Bagi Teheran, serangan ini bukan sekadar balasan fisik. Garda Revolusi Iran, IRGC, menyebut operasi ini sebagai peringatan keras setelah Israel menggempur Lebanon Selatan, termasuk Dahiyeh di pinggiran Beirut yang menurut Iran melewati garis merah. Sasaran utama yang diumumkan adalah Pangkalan Udara Ramat David sebagai respons terhadap pembunuhan dan pengusiran warga di Tyre dan Nabatiyeh. Awalnya, Netanyahu menolak seruan Trump untuk tidak menanggapi serangan, tetapi secara semu menyetujui penundaan. Juru bicara Israel Defense Force, IDF, Brigadir Jenderal Evi Devrin, menyatakan pasukan siap menahan serangan Iran dengan sistem pertahanan canggih, tanpa menyebut akan membalas. Namun, ini hanya strategi tipuan. Beberapa jam kemudian, Israel melancarkan serangan balasan dini hari Senin.
mengguncang beberapa kota penting di Iran, termasuk Teheran, Tabriz, dan Isfahan. Rekaman pesawat Idbu DF yang mengebom beberapa lokasi memperlihatkan kepulan asap tebal dan kebakaran serius, menandai babak baru dalam perang udara ini. Media pemerintah Iran, IRIB, melaporkan ledakan terdengar di 3 kota. Kantor berita IRRNE menyebut 2 ledakan besar terdengar di Teheran dan 3 di Isfahan. IDF mengonfirmasi serangan terhadap target militer di barat dan tengah Iran, namun rincian lokasi dan hasil serangan masih minim. IRGC menegaskan bahwa Israel menggunakan rudal balistik dari udara, menunjukkan aksi ini bukan operasi kecil, melainkan eskalasi signifikan. Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya Iran mengeluarkan pernyataan militer yang menggemparkan saat meluncurkan rudal. Mereka menegaskan bahwa tentara Zionis harus menghentikan serangan di Lebanon Selatan dan Dahiyeh. Iran memperingatkan bahwa jika Israel memperluas serangan atau menanggapi tindakan Iran, mereka akan menghadapi pukulan lebih menghancurkan dan menimbulkan penyesalan. Respons ini memaksa dunia, termasuk Amerika Serikat, memperhitungkan kembali langkah-langkah mereka. Presiden Donald Trump langsung turun tangan menelepon Benjamin Netanyahu untuk meminta Israel tidak membalas. Trump menekankan bahwa serangan Iran tidak melukai siapapun dan eskalasi baru hanya akan mengacaukan peluang kesepakatan dengan Teheran. Meski begitu, Iran berusaha menenangkan publik. Dinas Pemadam Kebakaran Teheran menyatakan wilayah perkotaan tidak menjadi sasaran. 2 ledakan terdengar di Teheran Barat sekitar pukul 4.43 sampai 4.45 pagi, sementara petugas tetap siaga. Media Iran juga melaporkan serangan di Najafabad, Isfahan, tidak menimbulkan korban jiwa. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya? Perang kemungkinan akan berlanjut, namun serangan Israel menghancurkan kerja keras pemerintahan Trump selama berbulan-bulan untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. Di Washington, posisi Trump semakin rumit. Sebelumnya, ia berharap pola April 2024 terulang ketika Israel dan Iran sempat saling menyerang, namun ketegangan mereda tanpa perang besar. Kali ini, serangan Israel membuat ruang diplomasi semakin sempit. Dokumen masih dipertukarkan melalui mediator, tetapi setiap rudal yang meluncur menaikkan suhu negosiasi. Netanyahu juga tidak sepenuhnya mudah dikendalikan. Tekanan politik domestik Israel menuntut respons tertentu. Pernyataan Trump bahwa ia memegang kendali pun menimbulkan pertanyaan. Jika dia mengendalikan situasi, mengapa Israel tetap bergerak? Jika Netanyahu bergerak sendiri, Washington menghadapi dilema besar, menahan sekutunya sambil mencoba menjaga peluang damai dengan Iran.